Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari amma ba'd. Ikhwah sekalian dan akhwat, muslimin dan muslimat yang saya muliakan dimanapun kita semua berada, antum semua berada. Kembali kita melanjutkan ibadah kita berupa talabul ilmi, yang wallahi betapa butuhnya kita kepada talabul ilmi. Betapa butuhnya kita terhadap yang namanya ilmu. Yang tanpa ilmu, maka kita sangat rentan sekali dan bahkan mungkin dikatakan pasti untuk kita terjerumus dan terjatuh ke dalam berbagai macam bentuk fitnah-fitnah. Baik itu berbentuk syubhat terutama syubhat dalam masalah akidah. Kemudian juga bahkan bisa terjerumus dalam fitnah syahwat. Semua sebab utamanya adalah karena orang tidak berilmu. Maka sekali lagi betapa butuhnya kita terhadap yang namanya ilmu, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Di muqaddimah ini sebelum kita lanjut ke pelajaran, ana ingin mengawali kajian kita ini dengan membawakan satu kisah singkat. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita semua tentang bagaimana ilmu itu memiliki peran yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita agar kita bisa terlepas dan terhindar dari berbagai macam bentuk fitnah. Berbagai macam bentuk fitnah, terutama syubhat. Yaitu kisahnya seorang imam yang kita kenal, yaitu al-Imam Abdul Qadir al-Jailani, Al-Imam Abdul Qadir al-Jailani rahimahullahu taala, di mana beliau Al-Imam Abdul Qadir al-Jailani salah seorang di antara ulama Hanabilah dari mazhab Hambali, dan beliau subhanallah termasuk dari dzurriyyah atau anak cucu keturunan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Imam Abdul Qadir al-Jailani. Dari ketemu nasabnya atau nyambung nasabnya dengan sahabat yang mulia, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia seorang alim, seorang yang faqih, Beliau memiliki karangan-karangan yang banyak tentang atau dalam bidang ilmu fiqih, yang Masya Allah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah berkata tentang beliau, lam yudkar fi ahli Islam fil karamati ba'da sahabati wat tabi'in wa atba'i tabi'in kama dzukira li Abdul Qadir al-Jailani. Ini keutamaan beliau bahwa tidak disebutkan, tidak ada disebutkan dari ahli Islam dalam hal karamah setelah para sahabat, setelah tabi'in, setelah tabi'ut tabi'in, tidak ada yang disebut yang sangat terkenal dengan karamahnya itu selain daripada Abdul Qadir al-Jailani. Maksudnya kisah-kisah tentang karamahnya beliau luar biasa, banyak kita dapatkan dalam tarjamah dan biografi beliau, Abdul Qadir al-Jailani. Nah, suatu saat ini kita awali dengannya kajian kita betapa ilmu itu penting. Peran ilmu sangatlah penting, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala.
Beliau pernah suatu saat Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, jalan tamasyalah di sebuah padang yang luas, ya, di padang pasir yang luas gitu, dia tamasya, dan tamasyanya orang-orang berilmu, orang-orang saleh, ya pastinya untuk mereka tafakkur dan tadabbur daripada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi tentang, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang saleh, kalau dia tanazzuh, siyahah, maksudnya kalau mereka jalan tuh masuk keluar untuk melakukan siyahah, itu bukan hanya untuk senang-senang atau cari angin segar ibaratnya, tapi untuk tafakkur dan tadabbur akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi seperti ini, ya, ketika beliau duduk, ya, di tengah-tengah padang pasir yang luas seperti itu, di tengah-tengah padang yang luas seperti itu, maka tiba-tiba di waktu yang panas seperti itu, cerah seperti itu, tiba-tiba datang, ya, sepotong awan. Ya, datang sepotong awan, ya. Dan ajibnya, anehnya, awan tersebut berbentuk, ya, lama-lama berbentuk, ya, seperti sebuah bentuk yang, ya, mungkin, ya, bentuk makhluk lah, ya. Tiba-tiba dia berbentuk gitu kan, ya, awan tersebut. Maka tiba-tiba awan yang berbentuk tersebut, ya, itu berkata, "Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, inni ana rabbuka." Sesungguhnya saya ini Tuhanmu, kata dia. Ini kita muqaddimah sebelum kita lanjut. Sesungguhnya saya ini Tuhanmu, katanya. Ini sangat mengherankan sekali. Ya, awan, ya, kemudian berbentuk, ya, mungkin seperti gambar makhluk tertentu gitu kan, mungkin. Kemudian dia ngomong dan berkata, "Inni ana rabbuka." Sesungguhnya saya ini Tuhanmu, katanya. Ya, kata awan yang berbentuk tersebut. Ya. Dan dia katakan bahwa wa inni qad ahlaltu laka ma haramtu 'alan nas. Dan sesungguhnya aku, wahai Abdul Qadir, telah menghalalkan untuk dirimu. Wah, ini udah kayak Tuhan aja dia ini. Ngomong, bilang bahwasanya sesungguhnya aku telah halalkan untuk dirimu apa, ya, maksudnya aku telah halalkan untuk dirimu apa yang telah aku haramkan untuk semua manusia, kata dia. Jadi dia ingin mentalbis, ingin merasuki ibaratnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, seolah-olah dia adalah Tuhan gitu kan. Awan yang berbentuk ini yang ternyata nanti adalah iblis, ya, laknatullah alaih. Maka dia katakan, aku halalkan untuk dirimu semua apa yang telah aku haramkan atau apa yang telah aku haramkan untuk manusia. Maka seorang alim yang faham, yang berilmu, ya, tahu ini adalah was-was dari iblis atau syaitan, maka beliau kumpulkan ludah beliau, ya. Beliau kumpulkan ludah beliau, ya. Kumpul-kumpul, kemudian beliau meludah ke arah yang mengarah kepada awan tersebut atau awan yang berbentuk tersebut yang bisa ngomong dan memanggil dan mengenal nama Abdul Qadir Al-Jailani tersebut, diludahin oleh beliau dan mengatakan, "Ikhsa ya adu Allah, celaka binasa engkau wahai adu Allah, nyahlah engkau wahai adu Allah, musuh Allah," katanya. "Ma anta illa iblis." Ya, tiadalah engkau melainkan hanya iblis, katanya. Tiadalah engkau melainkan hanya, ya, iblis. Kamu ini iblis, bukan Tuhan, ya, yang berhak menghalalkan apa yang menghalalkan dan mengharamkan. Kamu iblis, bukan Tuhan. Seorang alim, seorang faqih. Nah, kalau orang jahil, orang bodoh tiba-tiba kedatangan seperti itu, wah, sangat dikhawatirkan dia akan terjerumus dalam fitnah, dalam artian dia akan mengikuti was-was dari ucapan tersebut, gitu kan.
Ya, mungkin dia akan percaya bahwasanya oh, saya ketemu Tuhan dan seterusnya. Apalagi zaman sekarang cepat sekali orang mengklaim. Ya, mengklaim begini, begitu, ngaku ini, ngaku itu dan seterusnya. Waliyadzubillah. Ya, banyak orang gila zaman sekarang itu. Waliyadzubillah. Ngaku ini, ngaku itu. Ada Jibril, ada Nabi, ada macam-macam. Ya. Tapi Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seorang yang alim, faqih, ya, ngerti, paham, orang yang punya tauhid, ya, paham, ngerti bahwasanya ini adalah ya syaitan, iblis yang menjelma. Maka dia katakan, ya, anyahlah wahai musuh Allah, tiadalah engkau melainkan iblis. Maka iblis ini berkata, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, qad adlaltu qablaka 70 abidan. Sungguh aku telah menyesatkan sebelum dirimu ini aku telah sesatkan 70 ahli ibadah. Lihat. Ya, kata-kata abidan, ahli ibadah. Dia tidak katakan 70 aliman. Aku telah sesatkan 70 orang berilmu. Enggak. Lihat bagaimana pentingnya ilmu, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kedudukan ilmu dan urgennya daripada yang namanya ilmu. Yang tanpa ilmu orang cepat sekali bisa tersesat, ya, dan disesatkan. Waliyadzubillah. Jadi aku telah menyesatkan sebelum dirimu 70 ahli ibadah yang mungkin hanya sibuk dengan ibadah tapi tidak dilandaskan atas dasar ilmu mungkin. Ya. Telah disesatkan. Lihat bagaimana mudahnya orang yang rajin ibadah tapi nggak punya ilmu, mudah sekali disesatkan iblis. Ya. Tapi lihat satu orang ahli ilmu seperti Abdul Qadir Al-Jailani, susah untuk disesatkan. Walaupun iblis menjelma begini begitu dan seterusnya. Maka fabi ayyi syai'in 'araftani? Dengan apa kau bisa mengenal aku wahai siapa? Ya, wahai Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Kok kamu bisa tahu kalau saya ini iblis gitu loh. Ya, dengan apa kau mengenal aku wahai Abdul Qadir? Ya. Maka beliau mengatakan, "Dzalika anni 'alimtu anna Allah lam yakun liyuhilla ya li Abdul Qadir Al-Jailani ma harrama ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Nah, lihat bagaimana ilmu berbicara di sini. Lihat bagaimana ilmu ya memiliki ya kedudukan atau memiliki ya dalam artian andil yang luar biasa untuk menyelamatkan akidah seseorang. Ya. Dia katakan Abdul Qadir Al-Jailani ya bahwasanya apa? Yang demikian itu dikarenakan aku tahu, lihat. Alimtu, saya tahu, saya berilmu. Annallah, bahwasanya Allah lam yakun liyuhilla li Abdul Qadir Al-Jailani ma harrama ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu karena aku berilmu, tahu bahwasanya nggak mungkin Allah Azza wa Jalla itu menghalalkan untuk Abdul Qadir Al-Jailani apa yang telah diharamkan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak mungkin Allah halalkan buat Abdul Qadir Al-Jailani apa yang telah Allah nggak mungkin Allah halalkan buat Abdul Qadir Al-Jailani apa yang telah Allah haramkan buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya toh? Kan tadi dia bilang bahwasanya wahai Abdul Qadir Al-Jailani, aku telah menghalalkan untuk dirimu apa yang telah aku haramkan untuk manusia. Jadi untuk manusia yang lain yang haram-haram itu untuk kamu aku halalin gitu loh. Maka Abdul Qadir Al-Jailani dengan ilmunya cerdas menjawab, nggak mungkin Allah halalkan buat aku sesuatu yang Allah haramkan buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apa yang haram buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu haram juga buat saya. Enggak mungkin halal buat saya buat Muhammad haram sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu main di sini, Mas, dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi lihatlah bagaimana ilmu di sini menjaga seseorang dari fitnah, ya, syubhat, fitnah kesyirikan dan yang lainnya. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Qayyim ya Al-Jauziyah dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, dan tolong dibedakan antara Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan Ibnu Jauzi. Kadang-kadang banyak orang yang bingung gitu antara
Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan ya Ibnul Jauzi. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya itu yang kita kenal sebagai muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah ya muridnya daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnul Jauzi seorang muarrikh, seorang ahli sejarah, seorang wa'id, ahli nasihat, beliau muridnya seorang mufassir besar yang kita kenal yaitu yakni Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan Ibnu Katsir ya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini adalah sahabat, teman, sama-sama murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnul Jauzi ini ya, Ibnul Jauzi yang kita kenal dengan kitab Talbis Iblisnya itu adalah murid dari ya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah sampai mengatakan bahwa ya ad-din wal ilmu idza baqiya ya fin nasi baqiyal khair. Agama dan ilmu selama dia berada tetap ya tersisa ada pada manusia, maka kebaikan itu akan tetap ada. Wa idza dhahaba, tapi apabila agama dan ilmu itu pergi ya minan nas dari manusia, dhahabal khair, maka kebaikan juga akan pergi. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dari mukaddimah ini ala kulli hal harapan saya dan kita semua insyaallah ya agar kita terus menuntut ilmu, agar kita bisa terselamatkan dari berbagai macam bentuk fitnah sebagaimana kisah Abdul Qadir Al-Jailani tadi rahimahullahu taala. Kita akan lanjutkan pelajaran kita jemaah yang saya cintai dari buah manis tauhid yang kelima, dan ini terakhir saya bawakan di sini karena 5 saja yang dibawakan oleh penulis di sini rahimahullah Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Yang kelima, buah tauhid itu beliau mengatakan rahimahullah ya, at-tauhidu asasul ikha'i wal musawat. Ya. Ya, asasul ikha' wal musawah. Bahwasanya apa? Tauhid itu di antara buah manisnya adalah ya, apa? Dia adalah asasul ikha'. Dia adalah pondasi persaudaraan. Lihat bagaimana dulu Muhajirin dan Ansar ya dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ikhwah, bersaudara. Subhanallah. Ya. Itu apa yang mempersatukan mereka? Apa yang menjadi asas mereka ya berukhuwah? Yang Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah. Apa asasnya? Tauhid. Jemaah sekalian cintai karena Allah SWT. Jadi persaudaraan yang sejati, persaudaraan yang hakiki adalah tatkala dia dibangun di atas tauhid. Tatkala dia dibangun di atas tauhid, itu ya persaudaraan ikha yang sejati. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena hal-hal yang lain ya. Begitu juga wal musawat ya, persamaan ya. Jadi manusia ini pada dasarnya adalah sama di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan mereka adalah ketakwaan mereka. Jemaah sekalian cintai Subhanahu wa ta'ala. Selama dia ahlu tauhid, orang yang bertauhid, tidak syirik kepada Allah Azza wa Jalla ya, maka dia adalah saudara kita ya, dan mereka sama dengan kita. Yang membedakan hanyalah level takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian li'annahu la yasmah li'atba'ihi an yattakhidha ba'dhum ba'dan arbaban min dunillah. Dikarenakan bahwasanya ya tauhid ini tidak mengizinkan, tidak membiarkan atau tidak memberikan kesempatan ya buat pengikut-pengikutnya, untuk para ahli tauhid ini, itu apa? Tidak diizinkan, tidak diberikan ya samah, maksudnya tidak diberikan izin untuk apa? Untuk sebagian mereka menjadikan sebagian yang lain sebagai sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kalau seandainya makhluk ini, terutama manusia, yang satunya jadi Tuhan, yang satunya dipertuhankan, yang satunya diperbudak jadi hamba, ini tidak ada musawah, tidak ada persamaan jadinya, tidak ada ikha, tidak ada persaudaraan jadinya. Ya. Karena pastinya yang merasa dirinya jadi Tuhan akan ya semaunya kepada yang ya jadi hambanya, yang jadi budaknya, waliyadzubillah. Ya. Akan tetapi tauhid ya
itu apa? Menjadi asas pondasi akan persaudaraan dan persamaan. Jadi karena tauhid ini tidak mengizinkan kepada ahli tauhid itu sendiri untuk sebagian mereka menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan, sesembahan yang diibadahi, yang dia tunduk kepadanya, ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fal uluhiyatu lillahi wahdahu, ya. Maka uluhiyah, ketuhanan, ya, peribadatan itu lillahi wahdah, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal ibadatu minan nasi jami'an, sedangkan ibadah itu dari semua manusia tanpa kecuali. Mau dia Firaun kayak, mau dia siapa kayak, semua mereka dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka, selama mereka adalah, ya, dari kalangan manusia, bahkan di kalangan jin, mereka, ya, punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada majal, tidak ada, ya, kesempatan, tidak ada celah untuk sebagian mereka mengangkat diri jadi Tuhan, sebagian jadi hamba, jadi budak, ya. Tidak ada itu. Dalam Islam, dalam, ya, agama tauhid ini enggak ada yang seperti itu. Sebagian manusia jadi, ya, mengangkat dirinya jadi Tuhan, yang lain jadi budak, dijadikan hamba, tidak ada dalam Islam. Allah, ya, maksudnya sesembahan hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun semua manusia, mereka adalah apa? Ibad, hamba. Ya, jadi semua kita ini adalah hamba. Sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ala ra'sihim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, pimpinan utamanya, maksudnya tertinggi pimpinan daripada hamba-hamba Allah ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pimpinan kita selaku hamba Allah Azza wa Jalla adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita tercinta alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Tuhan, ya. Jangan diminta-mintain, ya. Ya Rasulullah al-madad misalnya, jangan, syirik itu. Ya. Ya Rasulullah bantuan, tolong dan seterusnya, enggak boleh. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Minta, ya minta sama Allah, minta tolong, ya minta tolong sama Allah. Nabi kita itu hamba sama seperti kita. Innallaha attakhadani 'abdan qabla an yattakhidani nabiyan. Allah itu jadikan saya sebagai hamba sebelum Allah jadikan saya sebagai seorang rasul. Jadi katakanlah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, abdahu wa rasulahu, ay abduhu wa rasuluh. Katakan oleh kalian bahwasanya saya ini adalah hamba Allah dan utusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama-lamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Tuhan. Jadi jangan kita minta-minta, jangan kita, ya, memposisikan beliau melebihi derajat kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka beliau melarang, la tarfa'uni fawqa manzilati allati nazzalani Allahu iyyah, ay kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya maksudnya jangan kau angkat aku melebihi kedudukan yang telah Allah berikan kepadaku, kata beliau alaihi salatu wassalam. Enggak senang beliau diangkat-angkat melebihi level hamba dan kerasulan. Mas dicintai kan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh sebab itu, jamaah yang saya cintai, adalah, ya, dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terkait dengan judul kita, bahwasanya apa? Bahwasanya tauhid itu adalah pondasi persaudaraan dan persamaan. Makanya dijelaskan oleh ahli ilmu, dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika ngirim surat misalnya kepada pemimpin-pemimpin negeri, ya, dahulu itu, ya, dalam surat beliau sallallahu alaihi wasallam itu isinya apa? Ya, isinya Ali Imran ayat 64 isinya. Ya. Menunjukkan bahwasanya kita sama, ya. Apa kata beliau? Allah perintahkan qul ya ahlal kitab. Bilang wahai Muhammad kepada ahlul kitab itu, wahai ahlul kitab, ta'alau, mari ke sini kita. Ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Mari ke sini kita kepada satu kalimat yang sama, ya. Jadi tauhid ini, kalimat tauhid ini, ya, kalimat yang, ya, diucapkan oleh, ya, kalau diucapkan oleh semua kita, maka kita sama. Kita ini semua hamba Allah jadinya. Ucapkan la ilaha illallah, kita semua sama. Ya. Jadi ta'alau ila kalimatin sawa, ya, ke sini wahai ahlul kitab. Mari
ya, menuju kepada ya satu kalimat yang sama. Sawa'in bainana wa bainakum. Antara kami dengan kalian sama, kalimat yang sama, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Menunjukkan bahwasanya ya tauhid ini apa? Menjadikan manusia itu satu bersaudara, kedua sama. Ya, sama. Ya, kita semua hamba Allah Azza wa Jalla. Ya. Sekali lagi membedakan hanya level ketakwaan. Ya, mesti dicintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sawa'in bainana wa bainakum, sama antara kita dengan kalian. Alla na'budu illallah. Ya, agar kita ini tidak menyembah melainkan hanya Allah Azza wa Jalla. Wala nusyrika bihi syai'a. Dan jangan kita sekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban. Lihat di sini. Dan jangan sebagian kita menjadikan sebagian yang lain itu sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Apa kata dia? Inggih sami'na wa ta'ana. Udah kayak Tuhan aja. Mau benar mau salah ya, pokoknya inggih saja, sami'na wa ta'ana. Jangan. Itu sama halnya kita menjadikan mereka arbab. Ya, halal kata dia walaupun haram ya kita bilang halal juga. Oh, kita telah jadikan dia Tuhan. Haram kata dia walaupun Allah halalkan, berarti kita sudah jadikan dia Tuhan. Ya, kita tahu kita kisahnya Adi bin Hatim, ya. Seperti itu. Ditanya sama Rasul, bukankah kalian menghalalkan apa yang ya pendeta-pendeta atau ahbar itu halalkan, ya padahal Allah haramkan? Bukankah kalian ikut menghalalkannya juga? Maka Adi katakan iya, ya. Bukankah kalian mengharamkan apa yang mereka haramkan, ya padahal Allah halalkan? Kata mereka, kata Adi, iya, iya begitu dah dulu kondisi kami. Fatilka ibadatuhum. Nah, itu nyembah mereka itu. Jadi nyembah itu bukan hanya sujud di depan makhluk misalnya. Bukan itu semata-mata namanya menyembah manusia atau menyembah makhluk, bukan hanya sujud di hadapan mereka. Mentaati mereka pada hal-hal yang yang bukan hak mereka, ya, atau mengikuti mereka pada apa yang bukan hak mereka, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan misalnya, kita ikuti mereka, itu juga versi Nabi SAW menyembah mereka, namanya itu ibadah. Dengan nas dari Nabi SAW kepada beliau SAW, fatilka ibadatu, itu nyembah mereka juga, wahai Adi. Ya, subhanallah, meski cintai karena Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sebagian kita menjadikan sebagian yang lain itu Tuhan-Tuhan, ya, yang disembah gitu ya, selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling wahai Muhammad, faqulu syhadu bi anna muslimun. Ya, maka katakanlah, ya saksikanlah bahwasanya kami ini orang Islam. Kalian mau Islam, enggak mau Islam terserah, ya. Itu meski dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mafsadat atau kemudaratan dari kesyirikan, ya, dia meski dicintai Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi kan kita bicara buah manis tauhid. Ya, nah sekarang apa buah pahit daripada syirik itu sendiri? Sebaliknya gitu ya. Dan ini kita tidak bahas panjang lebar, cuman singkat-singkat saja saya sampaikan bahwa kalau seandainya tauhid ada buah manisnya, ya, maka syirik juga ada buah pahitnya. Dia mesti dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara buah pahit syirik itu, waliyadzubillah, yang merupakan lawanan tauhid, bahwasanya syirik itu akan membuat manusia itu hina, ya, rendah gitu loh. Coba jamaah bayangkan, ya, bagaimana sebagian manusia, terutama di negeri India sana, tapi nggak usah jauh-jauh ke India juga, ya, di negeri kita juga ada itu, ya, yang tabaruk kayak apa sama kebo gitu kan, yang dibilang Kiai Selamat. Yang sering saya bilang, untung nggak ada hajinya. Kalau Kiai haji berarti waduh repot, ada kebo kok tawaf di Ka'bah gitu, ya. Berarti kebonya habis haji gitu. Untung baru Kiai doang dikasih gelar Kiai Selamat, waliyadzubillah. Jadi antum bisa bayangkan bagaimana manusia-manusia menjadi rendah, menjadi hina dengan mereka menyembah apa? Sapi, waliyadzubillah. Ya. Dan itu kita lihat ya, kenyataan di India, jangankan sapi, tikus saja disembah, ya, batok kelapa aja dibentuk-bentuk kemudian disembah. Allah musta'an, mesti dicintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat bagaimana syirik itu membuat manusia itu hina banget, lebih hina dari kotoran yang keluar dari sapi itu, waliyadzubillah, ya.
ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya mereka itu ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka punya mata enggak dipakai melihat, punya telinga enggak dipakai dengar, punya hati enggak dipakai untuk berpikir, ya. Mereka itu seperti binatang, bahkan mereka lebih jelek dibandingkan binatang, kata Allah Subhanahu wa taala. Coba bagaimana kita lihat syirik itu betul-betul membuat orang hina, rendah. Sapi disembah. Padahal sapi itu kan kalau lagi sehat, itu kan bantu manusia untuk membajak, buat mikul apa dan seterusnya. Itu kalau lagi sehat. Kalau dia udah disembelih, dimakan sama manusia. Loh kok bisa disembah? Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, diusap-usap, ya, kotorannya macam-macamin, tabarukan dan seterusnya, waliyadzubillah. Mas kalau cintai karena Allah tabaraka wa taala, dikultuskan, ya. Binatang sapi kok dikultuskan, itu kan rendah jadinya, hina jadinya manusia dengan syirik itu, jemaah sekalian cintai karena Allah. Makanya orang kalau syirik, waliyadzubillah, itu ya biasanya kehidupannya waliyadzubillah, ya, waliyadzubillah, hina jemaah sekalian cintai karena Allah. Kemudian ya syirik itu ya juga di sisi lain akan menjadi kandangnya khurafat. Ya, wakrul khurafat. Orang kalau udah demen dengan yang namanya syirik, wah udah sama yang berbau kelenak-kelenik, yang berbau khurafat, ya doyan banget itu udah. Ya, udah nyambung banget udah itu. Meski cinta kesunatan. Ya. Itu pasti tuh orang-orang yang suka dengan syirik itu yang berbau khurafat, klenik, tatayur dan seterusnya, takhayyul dan seterusnya, itu doyan sudah. Konsumsi dia udah itu. Kalau orang apa? Ya, doyan dengan syirik, ya. Itu. Kemudian yang ketiga, syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Ini jeleknya syirik yang harus dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya dia adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian ya selanjutnya syirik itu ya adalah apa? Sumber dari segala macam bentuk atau sebab-sebab yang menjadikan orang bisa ya khawatir, takut dalam kehidupannya, nggak pernah tenang, takut dan takut terus. Ya, itu syirik. Sumbernya adalah syirik. Ya, orang kalau tidak bertauhid, ya maka apa? Dia akan apa? Hidupnya dirundung oleh kekhawatiran, rasa takut dan seterusnya. Ya, berbeda dengan tauhid. Tauhid itu akan membuat orang jadi tentram, tenang. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya aman, ya tentram kehidupannya dengan sebab tauhid itu. Meski cintai kan Allah SWT. Tapi syirik membuat orang apa? Khawatir, enggak tenang hidupnya. Ya, jadi terbuka lebar pintu-pintu kekhawatiran, ketakutan. Takut akan kehidupan dia, takut akan perekonomian dia dan yang lainnya. Ya. Kemudian ya, yang selanjutnya, yang kelima, terakhir saya sampaikan, bahwasanya apa? Syirik itu di akhirat, maksudnya syirik itu mudaratnya itu tidak diampuni selama dia belum sempat tobat sampai dia mati, dia tidak tobat dari syirik tersebut, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana An-Nisa 48, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah enggak ampuni dosa penyekutuan terhadap dirinya itu. Allah enggak ampuni kecuali sebelum dia mati, dia meninggal, dia sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meski dicintai. Dan di akhirat kelak waliyadzubillah, orang yang syirik sebagaimana Al-Maidah ayat 72 itu haram bagi dia surga Allah. Lihat, Allah pakai bahasa haram bagi dia surga. Makanya ya, penting untuk kita sering saling mengingatkan tentang perkara tauhid dan lawanan tauhid, yaitu syirik ini. Karena syirik ini jamaah sangat bahaya sekali. Ya, puncak bahayanya, madaratnya, mafsadatnya, Allah haramkan ya bagi dia surga, ya, dan tempat tinggalnya adalah di neraka. Allah Azza wa Jalla katakan bahwasanya innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahumun nar, ay wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, yang syirik menyekutukan Allah, ya. Ingat kita lagi bahas ya perbuatannya ya. Kita nggak lagi nuding-nuding orang ini. Karena banyak orang-orang yang nggak suka dengan dakwah seperti ini, dengan dakwah tauhid seperti ini, suka langsung menunjuk-nunjuk kita, menuduh-nuduh kita, memfitnah dengan mengatakan bahwa itu dakwah yang suka syirik-syirikin orang. Enggak. Kita tidak sedang mensyirik-syirikan orang. Kita nggak sedang bicara tentang orang, personal, individu. Tidak. Kita sedang bicara tentang
perbuatannya. Beda antara perbuatan dengan orang yang berbuat. Sedikit pun ketika kita bahas syirik seperti ini, hati kami nggak ada ya langsung terarah ke fulan syirik di neraka. Nggak. Tolong dibedakan kaum muslimin. Ini anak agak tegas sampaikan karena kita sering difitnah. Kita bahas syirik sedikit, langsung dituduh suka mensyirik-syirikan orang. Bahkan dai-nya juga memfitnah kita kadang-kadang. Tidak. Kita tidak bicara tentang pelaku, kita sedang bicara tentang perbuatannya. Tolong dibedakan antara pelaku dengan perbuatan. Beda hukum. Ya, laisa kullu man waqa'a fi syirki faqad waqa'a 'alaihi syirk. Ya. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Albani rahimahullah yang banyak orang benci beliau, enggak suka beliau, dituduh Wahabi, dituduh macam-macam dan seterusnya. Ya. Beliau yang ngajarin kita bahwasanya apa? Tidak semua orang yang terjerumus dalam syirik langsung diponis ente musyrik, ente kafir, ente neraka. Enggak kayak gitu ajaran kita. Enggak ada. Kita bahas perbuatannya. Kalau perbuatannya sudah Allah bilang syirik, Rasul bilang syirik, ya syirik. Enggak bisa kita poles-poles jadi tauhid, jadi boleh gitu, enggak bisa. Ya mas sekali cintai karena Allah tabaraka ta'ala. Kita agak tegas di sini karena Masya Allah kadang-kadang kita sadis juga fitnahnya, dan kita juga kadang manusia gitu, sedih juga kadang-kadang gitu kan. Muncul sekarang fitnahan begini, fitnahan begitu tanpa bukti. Gitu kan. Pleset-pleset dan seterusnya, dan Allah akan mintai pertanggungjawaban nanti atas fitnah-fitnah tersebut yang tidak terbukti tersebut. Apalagi terkait dengan dakwah tauhid fitnah tersebut. Awas, hati-hati. Kemudian jemaah sekalian cintai karena Allah tabaraka wa taala, Allah katakan sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan. Pakai fi'il madhi, faqad harramallah. Ada qad lagi di sini, ditahqiq, maka sungguh benar-benar Allah telah haramkan bagi dia ya surga, dan tempat tinggalnya, calon tempat tinggalnya adalah neraka, dan tidak ada penolong buat orang yang berbuat zalim, dan zalim paling zalim adalah syirik. Ya mas cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Taib. Itu buah pahit daripada kesyirikan. Ya mas cintai subhanahu wa ta'ala. Taib. Kita masuk sekarang ke pembahasan tentang a'da'ut tauhid. Kita masuk tentang ya a'da'ut tauhid. Ya musuh-musuh tauhid. Ya mas cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah sunnatullah. Ya. Sunnatullah. Ya, namanya kita menjalani ya kebenaran, menjalani ya hak, mendakwahkan tauhid, terutama mendakwahkan sunnah, itu banyak musuhnya. Dan biasanya yang musuh-musuh itu, yang memusuhi itu karena nggak paham, tidak ngerti, tidak tahu. Orang Arab bilang ya an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu biasanya ya memusuhi apa yang dia tidak paham. Karena nggak ngerti dimusuhi. Coba dia ngerti, nggak dimusuhi. Coba orang Syiah tahu siapa Abu Bakar dan Umar, nggak dimusuhi. Coba orang penduduk kita yang didoktrin membenci Syekh Muhammad bin Wahab. Coba masyarakat kita yang didoktrin membenci ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tahu siapa mereka, perjuangan mereka, menegakkan tauhid la ilaha illallah. Coba mereka tahu, nggak akan benci tuh. Cuman kan nggak ngerti, udah didoktrin duluan yang enggak. Akhirnya apa? Benci jadinya. Wallahi kasihan. Wallahi wabillahi watallahi kasihan. Kaum muslimin didoktrin membenci mereka. Orang-orang yang telah berjasa dalam Islam. Ya. Yang mereka yang mendoktrin manusia, masyarakat. Ya. Menjelek-jelekkan tentang sosok-sosok yang telah berjasa dalam Islam tersebut. Apa yang telah kalian persembahkan untuk Islam dibandingkan mereka? Saya tanya. Apa yang telah kalian persembahkan untuk Islam? Dibandingkan apa yang kalian telah persembahkan untuk Islam, dibandingkan apa yang telah mereka persembahkan untuk Islam, nggak ada tai-tainya. Apa yang kalian korbankan, yang telah kalian persembahkan untuk Islam, dibandingkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kalian banyak fitnah, ya, dibandingkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sering sekali difitnah dengan fitnahan yang macam-macam. Kita nggak mengkultuskan mereka, cuman kita membela kehormatan para ulama. Ya, yang darah para ulama itu kata Ibnu Asakir beracun gitu kan. Kita membela kehormatan para ulama. Para ulama adalah warathatul anbiya. Kita bela para nabi, kita bela pewaris para nabi. Apa yang kalian persembahkan? Apa yang kalian persembahkan untuk Islam? Wahai saudara-saudara kami yang mencerca mereka, memfitnah mereka, menjadikan umat benci kepada mereka, fobi kepada mereka.
Kita nggak sedang mengkultuskan mereka ya, cuman kita bela kehormatan orang-orang yang berjasa dalam Islam, ya. Bu, jangan diucapkan yang nggak baik gitu kan, dituduh macam-macam dan seterusnya, ya, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Kasihan umat, ya, kasihan umat. Jangan jadikan umat benci terhadap para ulama, ya, sekali cintai Subhanahu wa ta'ala. Apa? Dan kita bandingkan persembahan kalian untuk Islam dibandingkan mereka, aduh, nggak ada apa-apanya. Jangan sekali cintai Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, itu. Jadi kita kembali bahwa setiap hak kebenaran ketika dititik pasti ada yang musuhi, ya. Kalau orang Arab bilang bahwa al-haqqu mansur, ya, maksudnya sebagian para ulama berkata, dan ini dinukil juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau, saya pernah baca dalam kitab As-Sahwa Al-Islamiyah, Panduan Kebangkitan Islam. Beliau punya kitab seperti judulnya begitu. Anda pernah baca di situ beliau nukil ucapan ahli ilmu yang mengatakan al-haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa innahu sunnatur rahman. Kebenaran itu pasti ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Mansur, yang di antara namanya Ta'ifatul Mansurah. Kebenaran itu pasti ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Tapi wa mumtahan, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala ta'jab, jangan heran, ya. Fa innahu sunnatur rahman, itu adalah sunnatullah. Enggak ada apa-apanya dibandingkan ujian Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Du'at, rajanya, pemimpinnya para da'i, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah diuji dengan ujian yang luar biasa, sampai beliau sering menghibur diri, ya, rahimallahu Musa, laqad udiya akthar min hadha fasabara. Semoga Allah merahmati Musa, dia telah diuji, disakiti lebih dibandingkan yang aku alami, tapi dia tetap bersabar. Ya toh? Sudah, ya, kita bersabar. Dakwah tauhid ini berat. Coba kalau dakwahnya yang enak-enak, yang lucu-lucu, yang humor-humor, ketawa-ketawa, nggak ada yang musuhin. Coba dakwah tauhid, panas telinganya setan. Iblis nggak seneng itu. Langsung membisikkan kepada geng-geng dia di kalangan manusia. Musuhin. Ayo rongrong, ayo fitnahin, ayo bully. Ayo potong-potong ceramahnya, dan seterusnya, nanti ditabrak-tabrakin, PS-PSin. Kerjaan orang-orang nifaq, waliyadzubillah. Ya, kerjaannya orang-orang yang wallahi tidak bertanggung jawab, dan Allah akan mintai pertanggungjawaban nanti atas perbuatannya tersebut. Ya, waliyadzubillah. Jadi jemaah yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, ya, kita bahas tentang a'da'ut tauhid, yaitu musuh-musuh tauhid. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali jemaah sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita berkaitan tentang a'da'ut tauhid, musuh-musuh daripada tauhid, ya. Ya. Muallif rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, a'da'ut tauhid. Qala Allah ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Beliau membawakan satu ayat dalam pembahasan ini, yaitu firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-An'am 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, dan demikianlah kami telah jadikan bagi setiap nabi, semua nabi tanpa kecuali, ya. Bayangkan, ini nabi pilihan Allah langsung, ya, pilihan Allah langsung. Mereka itu mustafain al-akhyar, hamba-hamba pilihan Allah Azza wa Jalla, hamba-hamba terbaik yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah jadikan bagi mereka apa? Aduan, musuh, ya. Syayatin al-insi wal jin, ya,
berupa apa? Syaitan-syaitan dari kalangan ins, manusia, wal jin. Yaitu apa? Jin. Kita ada yang sempat terhenti nggak dengan ayat ini? Kok Ustadz dalam masalah memusuhi, ya, dalam hal memusuhi, ini kok yang disebut duluan manusia dibandingkan jin gitu loh. Ada apa di balik ini semua gitu loh. Ya. Yang disebut duluan dalam hal memusuhi para nabi, memusuhi tauhid, ya. Itu kok yang disebut duluan manusia dan jin. Maksudnya manusia dulu baru jin gitu loh. Ya, ini nyata sekali menunjukkan bagi kita Mas dicintai karena Allah Subhanahu wa taala bahwa betul apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat, kalau enggak salah sahabat Mu'adz kalau enggak salah. Kalau saya tidak dihianati ingatan atau hafalan, ketika dia selesai sholat, ya, ata'awwadta min syayatinil al-insi, Rasul tanya dia, apakah engkau ya, telah berlindung dari syaitan apa? Manusia? Ya. Jadi, sudahkah kau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan sahabat Mu'adz, tapi sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Ya, Rasul tanyakan, hal ta'awwadta billah min syayatinil jinni wal insi? Ya. Apakah kau telah minta perlindungan wahai Abu Dzar kepada Allah dari syaitan-syaitan di kalangan jin dan manusia? Ya. Maka dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa dia belum meminta perlindungan. Buktinya dia nanya, aw minal insi syaitanun ya Rasulullah. Bahwasanya apakah di kalangan manusia itu ada setan juga ya Rasulullah? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Na'am, ya. Kalangan manusia ada setannya juga." Bahkan dalam riwayat yang munqati, terputus sanadnya ya, secara sanad terputus, ya, itu bal asyad, bahkan lebih sadis gitu loh kadang-kadang. Makanya di sini ya bisa jadi penyebutan manusia dulu, setan di kalangan manusia, bisa jadi dikarenakan permusuhan mereka kadang bisa lebih sadis dibandingkan setan-setan di kalangan manusia. Maksudnya di kalangan jin gitu ya. Setan-setan di kalangan jin, waliyadzubillah. Dan kita lihat bagaimana permusuhan yang sadis dari orang kufar Quraisy dahulu awal-awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan dakwah tauhid ini. Permusuhan yang luar biasa sampai nyawa beliau terancam. Mereka berkolaborasi, semua suku sepakat mengutus satu orang pemuda yang kuat-kuat, pandai pedang, ya, main pedang dan seterusnya untuk bersatu padu membunuh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sang pemimpin dai tauhid ini, mas dicintai karena Allah Tabaraka wa Taala. Jadi demikianlah kami telah jadikan bagi setiap nabi, semua nabi, tanpa terkecuali dari semua nabi itu, aduan, musuh-musuh, ya, di kalangan syaitan-syaitan di kalangan manusia maupun syaitan-syaitan di kalangan jin. Berarti ada manusia-manusia yang ala surati insan, ibaratnya dia tampangnya tampang manusia, tapi sebenarnya hatinya hati iblis. Ya, bahkan Nabi pernah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan adanya pemimpin-pemimpin seperti itu. Syaitanun, ya, fi jusmanil insan, ins, maksudnya setan-setan tapi bertampang atau berjasad manusia gitu loh.
Waliyadzubillah. Mungkin hatinya hati-hati syaitan, walaupun badannya badan manusia. Gitu. Waliyadzubillah. Nabi udah kabarkan itu. Apa kerjaannya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yuhi ba'dhum ila ba'd. Yuhi ay yuwaswisu. Membisikkan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Bisa jadi setan jin bisik-bisikin tuh pada setan-setan di kalangan manusia. Karena sekali lagi, sebagaimana sering kita dengar, ahli ilmu suka berkata bahwa ketika ada orang dakwah tauhid, pasti yang tidak suka pertama kali itu adalah siapa? Ya, iblis. Karena kalau makin banyak orang bertauhid, jauh dari syirik, ya, kuota temannya, calon temannya iblis di neraka makin berkurang dong. Jelas ini? Maksudnya kuota teman iblis di neraka nanti makin berkurang kalau makin banyak orang bertauhid, jauh dari syirik. Maka dia nggak akan senang kalau ada orang mendakwahkan tauhid. Ya, nggak akan suka kalau ada orang mendakwahkan tauhid. Sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka syaitan-syaitan di kalangan jin inilah yang akan membisikkan nanti kepada syaitan-syaitan di kalangan manusia agar merongrong, memusuhi dan memfitnah, membuli, memusuhi daripada dakwah tauhid dan dai-dai tauhid itu. Ya. Kemudian ya, yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka ya membisikkan kepada sebagian yang lain itu apa? Zukhrufal qaul. Ya. Ghururan. Yaitu kata-kata yang indah, ya, kata-kata yang menyentuh, retorika yang keren, mantap, gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang enak, mantap, menyentuh, tapi tujuannya ghururan, menipu daya manusia, waliyadzubillah, ya, menipu daya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bukan termasuk yang terperdaya oleh bisikan-bisikan syaitan di kalangan jin maupun di kalangan manusia. Kemudian beliau berkata rahimahullah, iktadat hikmatullah, ya, sudah menjadi hikmahnya Allah, ya, tuntutan hikmahnya Allah, an yaj'ala lil anbiya'i wa du'ati tauhid a'daan min syayatinil jinni yuwaswisuna li syayatinil insi bid dhalali wasyarri wal abatil. Apa tujuannya? Liyudilluhum wa yasudduhum 'anit tauhid alladhi da'at ilaihi al-anbiya aqwamaha ilaihi awalan. Ya. Bahwasanya sudah menjadi tuntutan hikmahnya Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi semua yang terjadi enggak lepas dari hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana Allah Azza wa Jalla jadikan bagi para nabi itu dan bagi para dai-dai tauhid a'daan. Allah jadikan apa untuk mereka, dan ini sebagai ujian, ya. Apa? Musuh-musuh, ya. Min syayatinil jinni, baik di kalangan syaitan-syaitan jin, ya, yang mereka itu apa? Yuwaswisun, yang mereka itu membisikkan. Ayo hajar aja, ayo dibully saja, ayo dirongrong, ayo dimusuhi, ayo kerahkan massa. Kepada siapa dibisikkan? Li syayatinil ins. Kepada syaitan-syaitan manusia. Dengan apa? Bid-dhalal, dibisikkan kesesatan. Wasyarr, keburukan, kejahatan. Wal abatil, begitu juga kebatilan-kebatilan dibisikkan. Liyudilluhum. Tujuannya setan-setan jin ini membisikkan kepada setan-setan manusia untuk menyesatkan mereka. Ya, wa yasudduhum 'anit tauhid, dan juga dalam rangka menghalang-halangi mereka dari tauhid. Ya, alladzi da'at ilaihi al-anbiya aqwamaha aw ilaihi awalan. Yang para nabi itu mendakwahkan pertama kali kepada kaumnya, yaitu dakwah kepada tauhid tersebut. Jadi oleh syaitan-syaitan
kalangan jin ini membisikkan kepada syaitan-syaitan di kalangan manusia. Ya. Ya. Agar dai-dai tauhid ini, agar para nabi, agar para dai-dai tauhid ini terhalang, ya, stop, berhenti, ya, dari mendakwahkan tauhid itu dahulu. Li'annahu al-asas alladhi tubna alaihi ad-da'wah al-islamiyah. Karena ya dakwah kepada tauhid dia adalah apa? Ya, pondasi yang dibangun di atasnya dakwah Islamiyah. Jadi dakwah tauhid ini pondasi, wahai para dai yang saya hormati, ya, wahai para duat, ya, yang sering dinasihatkan para ulama, ad-du'a at-tauhid awalan ya du'at al-Islam. Tauhid dulu wahai dai-dai Islam. Di saat sekarang banyak dai-dai Islam, ya, asyik dengan dakwah-dakwah selain daripada tauhid ini. Tidak dijadikan dakwah tauhid ini sebagai prioritas dalam dakwah. Lebih enjoy, asyik dengan ya pembicaraan-pembicaraan, pembahasan-pembahasan yang lain yang mungkin penting tapi tidak lebih penting daripada pembahasan tentang tauhid. Asyik. Sehingga kesyirikan tetap merajalela, umat makin jauh dari tauhid, dekat dengan syirik. Maka mari, kalau seandainya subhanallah ya, dominan dai di negeri kita terutama itu perhatian dakwahnya kepada tauhid, mungkin akan berbeda wajah Indonesia ini. Akan berbeda wajah daripada negeri kita ini. Ya. Anak kok optimis itu gitu kan. Ya. Nah, jamaah yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, jadi sudah sunnatullah bahwa orang kalau menempuh jalan dakwah tauhid ini sudah harus siap-siap. Konsekuensinya memang berat. Konsekuensinya memang berat. Sebagaimana konsekuensinya sangat berat dialami oleh para anbiya dahulu yang telah mendahului kita menempuh jalan dakwah tauhid ini. Ya. Antum semua ingat insyaallah hadis Bukhari dari jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, agak panjang kisahnya, tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu di Gua Hira. Ya. Ya, Masya Allah, antum bisa bayangkan itu. Orang naik ke Gua Hira itu bisa 1 jaman itu. Ya. Itu pun harus fisik kuat gitu kan. Ya, bayangkan Rasulullah SAW tahannus di sana. Kemudian didatangi Jibril dalam hadis Bukhari dalam kisah yang ma'ruf, masyhur. Ya. Ya. Yang kemudian ketika Nabi kita gemetar kayak orang shock, ya, pulang minta diselimuti dan seterusnya, Ibunda Khadijah menghibur beliau dengan kata-kata yang penuh semangat, menyemangati suaminya gitu kan, la yukhzikallahu abadan dan seterusnya. Maka Khadijah tidak cukup dengan kata-kata menenangkan suami beliau tercinta, namun dibawa suami beliau Rasulullah SAW kepada anak paman beliau, yaitu Waraqah bin Naufal, seorang yang berilmu, hafal Taurat, Injil gitu ya. Bahkan dia nulis. Apa kata Waraqah bin Naufal waktu itu terkait dengan judul kita ini, bahwa tentang musuh-musuh tauhid, pasti banyak musuhnya gitu ya. Kata Waraqah bin Naufal kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya ketika Waraqah bin Naufal mengatakan, duhai kalau seandainya aku masih hidup nanti, maka aku akan membelamu, ya. Ya. Dia akan bantu dan bela dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuman apa daya, beliau udah tua, buta bahkan. Ya. Sebelum Nabi kita muncul, ibaratnya dengan dakwah ini beliau sudah meninggal, gitu kan. Waraqah bin Naufal. Maka apa? Ketika Waraqah bin Naufal mengatakan, duhai kalau seandainya aku masih hidup nanti tatkala kaummu mengusirmu dari negerimu, maka Rasul kita agak terkejut. Awa mukhrijiyahum? Apa iya tega mereka akan mengusir saya? Ini kan dakwah bagus, dakwah tauhid, dakwah bagus, ya. Ngajak selamat ini. Masa saya diusir, dikeluarkan dari Mekah ini gara-gara ini? Sesuai dengan judul kita, kata Waraqah bin Naufal, innahu lam ya'ti ahadun
bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Muhammad, biar kau tahu aja ya Muhammad ya, bahwasanya sungguhnya tidak ada seorang pun yang datang membawa dakwah ajaran sebagaimana yang kau bawa ini Muhammad illa udi. Kecuali pasti dia akan dimusuhi. Pasti dimusuhi. Ya, pasti akan dimusuhi. Nabi-nabi sebelumnya juga dimusuhi. Ya bagaimana dengan dai-dai sekarang yang kira-kira maksudnya yang berusaha ya menegakkan dakwah tauhid dan seterusnya, pasti dimusuhi. Pasti itu. Enggak bisa enggak. Ya mas, kalau cintai kan Allah Subhanahu wa taala, pasti dimusuhi Muhammad. Ya. Nah, maka sebagaimana ya para nabi telah dimusuhi dengan sebab dakwah tauhid ini, maka siapapun yang mengikuti jejak mereka dalam mendakwahkan tauhid juga pasti akan dimusuhi. Ya tadi contoh yang saya sebutkan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang di negeri kita jelek sekali nama beliau di sebagian masyarakat kita yang nggak kenal, nggak tahu beliau siapa beliau. Yang padahal dulu ketika beliau sampai di Dir'iyah, ya, ketika beliau sampai di Dir'iyah, itu istrinya ya siapa tuh Amir di waktu tersebut mengatakan kepada suami beliau bahwasanya hadhihi ghanimatun saqahallahu ilaika. Ini kedatangan siapa? Ya, istrinya Muhammad bin Saud dahulu, ya. Sekitar 300 tahun lah di masa yang lalu. Itu ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab datang ke Dir'iyah, sampai ke Dir'iyah, karena istrinya ini orang yang faham, tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, orang yang cerdas, orang yang pintar. Maka dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini datang ke Dir'iyah ini adalah ghanimah wahai suamiku. Ya, Muhammad bin Saud waktu itu. Ini adalah ghanimah yang Allah giring untuk dirimu. Ini ghanimah berharga ini yang Allah giring untuk dirimu wahai suamiku, kata istrinya Muhammad bin Saud di waktu tersebut. Sekali cintai sama Ta'ala. Nah beliau Masya Allah ya, dirongrong, dimusuhi, difitnah, macam-macam. Bahkan dulu dalam perjalanan beliau pernah mau dibunuh ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ya. Bahkan bukan hanya kalangan ulama yang mendakwahkan tauhid yang dimusuhi, dirongrong, bahkan ya pemimpin-pemimpin ya dahulu, umara dahulu, khulafa dahulu yang mendakwahkan tauhid juga banyak yang dirongrong, dimusuhi, bahkan dibunuh, gitu kan. Yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau dia tegakkan tauhid, sebuah negeri tegakkan tauhid, pasti banyak musuhnya. Ya kita mohon maaf ya, walaupun Saudi tidak sempurna, banyak kurangnya, tapi seperti Saudi misalnya, ya, yang dijuluki oleh banyak orang negeri Wahabi, ya, padahal itu negeri nabinya, ya, bahasanya juga bahasanya Nabi Muhammad SAW. Sana ada kiblat kita, ya, tapi dituduh dengan macam-macam lah gitu. Saudi itu nggak sempurna, banyak kurangnya, tapi paling tidak cukup menjadi ya syaraf bagi mereka, kemuliaan bagi mereka, di mana tauhid tegak di sana itu. Sekali cintai. Makanya mereka gemar rifah karena tauhid tegak. Di negeri kita tongkat aja ditancap bisa hidup, tapi kok kenapa kita kayak naudzubillah. Harusnya kita yang bantu negeri-negeri di luar sana karena kekayaan alam kita. Kok bisanya kita yang dibantu-bantu malah? Ada apa itu? Tauhid, jemaah sekali cintai kan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, kuncinya tauhid. Ya. Dulu ya Abdullah bin Saud dahulu rahimahullah, itu dengan sebab dakwah tauhid ini beliau sampai dibunuh, ya, dikarenakan membela dakwah tauhid ini, mengusung dakwah tauhid ini. Ya, beliau sampai dilempar ke dalam air yang mendidih gitu loh. Ya. Subhanallah, demi membela dakwah tauhid ini yang dibawa dahulu oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ya.
yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Wahab. Maka setiap negeri yang sekali lagi mendakwahkan tauhid, menegakkan tauhid, pasti dia akan banyak musuhnya. Terutama dari negeri-negeri yang memang basic pemikirannya itu kalau enggak Syiah ya liberal, ya kalau enggak ya Khawarij. Ya udah dah, pasti dimusuhi. Ya, negeri Saudi itu banyak musuhnya, banyak orang enggak suka. Ya. Yang enggak suka dengan negeri tauhid ini, Saudi ini enggak suka dengan negeri tauhid ini, sudah. Terlepas dari banyaknya kekurangan pada mereka, kita enggak nutup itu. Banyak, tidak ada negeri yang sempurna 100%. Di dunia ini enggak ada sekarang. Tapi mereka paling tidak mending. Ya, tauhid masih tegak di situ. Ya, tapi dibenci Masya Allah. Pokoknya dengan sebab jualannya Syiah. Pokoknya. Yang paling sadis itu ya Syiah. Kalau nggak Syiah ya liberal ya Khawarij. Ya, nah itu. Mas dicintai karena Allah SWT. Dimusuhi. Ya. Dahulu, subhanallah, bagaimana permusuhan, contoh saja nih, permusuhannya Daulah Utsmaniyah dahulu. Bagaimana permusuhan mereka, ya, bencinya mereka dengan ya, Saudi ini, dengan Daulah Saudiyah ini, yang dikenal dengan Daulah Utsmaniyah dahulu, yang sebagian orang menyebutnya Khilafah Utsmani, Khilafah Utsmaniyah katanya. Dari mana itu? Ya, istilah-istilah Khilafah Utsmaniyah itu. Ya. Ya. Kalau para ahli ilmu sebagian mereka malah sampai mengatakan yang benar itu khilafah kuburiyah gitu. Syirkiyah, banyak kesyirikan, banyak ya pengagungan terhadap kuburan dan seterusnya. Sedangkan Saudi ya merongrong daripada pengagungan terhadap kuburan-kuburan orang yang dianggap soleh, ya, merongrong kesyirikan dan seterusnya, khurafat dan yang lainnya. Ya pastinya mereka nggak suka. Makanya waktu itu Turki mengirim siapa? Muhammad Basha dan Ibrahim Basha di Mesir, dari Mesir, untuk membawa pasukannya, ya, untuk melakukan ya kayak ekspansi gitu ya, yang sudah dicintai oleh Allah SWT. Ya, sampai mereka sempat mengepung Dir'iyah itu, di tempatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dahulu di situ. Sampai dikepung oleh mereka, diboikot oleh mereka sampai 6 bulan itu, bayangkan. Pasokan makanan, minuman ditahan. Perekonomian pokoknya ditutup, ditahan sama sekali. Sengsara kaum muslimin, orang-orang bertauhid di waktu itu. Coba lihat itu. Makanya agak ketawa juga anak kalau ada orang yang nggak ngerti sejarah, dai-dai yang kurang paham sejarah terus mengeluh-elukan banget gitu loh. Ya, dengan dikatakan sampai dijuluki khilafah Utsmaniyah, khilafah Utsmaniyah. Dari mana itu? Ya. Banyak kesyirikan, ya, khurafat dan seterusnya, ya. Itu kok pengagungan terhadap kuburan kok dikatakan khilafah Utsmaniyah gitu kan? Ya. Tauhid tidak ditegakkan kok katakan khilafah gitu. Agak lucu juga gitu. Ya mungkin karena nggak paham gitu kan sejarahnya. Jadi sampai-sampai jamaah sekalian cintai kalau Allah Ta'ala, Muhammad Basha itu siap membayar setiap satu kepala orang ya yang dituduh atau dinamakan atau yang diklaim ya pemahaman Wahabi, kata mereka, istilahnya kan istilah Wahabi kata mereka. Pokoknya satu kepala Wahabi itu dibayar dengan ya dengan 6 dolar. Jadi jamaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala sampai dia siap bayar gitu. Ya. Setiap kepala satu orang ahli tauhid di waktu itu ya dibayar oleh Muhammad Basha itu saking bencinya gitu kan. Sampai dikumpulkan di hadapan dia sekitar 5.000 kepala gitu. 5.000 kepala orang-orang yang bertauhid yang diklaim dengan istilah Wahabi oleh mereka. Waliyadzubillah. Sampai amir mereka, Amir Dir'iyah di waktu itu,
Abdullah bin Saud yang tadi juga kayak dimasak di atas air, di air yang panas itu dulu awal-awalnya dia sampai rela menyerahkan diri, saking sayangnya sama rakyatnya, masyarakatnya, dia rela untuk menyerahkan diri dengan syarat diri ini tidak dikepung lagi. Kalian jangan kepung, jangan diboikot masyarakat saya siap untuk menyerahkan diri. Kata siapa itu? Abdullah bin Saud dahulu. Akhirnya Muhammad Basha ini setuju, tapi dia menyelisihi perjanjian. Dia berkhianat. Waliyadzubillah. Bahkan sampai Abdullah bin Saud ini dibawa ke Istanbul. Istanbul ya di Turki sana. Yang dibilang khilafah Utsmaniyah itu. Sama orang yang nggak paham. Ya. Jadi dibawa ke Istanbul dan dipotong kepala beliau di sana. Bahkan diletakkan alat peledak itu dan diledakkan. Waliyadzubillah. Jasad beliau itu 3 hari 3 malam itu jadi jadi bahan arak-arakan yang sekali cintai di jalan-jalan di Istanbul sana. Ya, 3 hari 3 malam di arak-arak. Jadi kalau boleh bilang Daulah Saudi itu tegak dengan kepala-kepala orang-orang yang baik dahulu. Kepala-kepala para ulama. Sekali cintai karena Allah SWT. Ya. Itu dipenggal dahulu oleh mereka. Jadi ala kulli hal yang ingin saya talkhis di sini bahwa setiap negeri yang menegakkan dakwah tauhid pasti banyak yang memusuhi, banyak yang tidak suka. Sekali cintai karena Allah tabaraka wa taala, banyak yang merongrong gitulah. Kemudian ya kita akhiri sedikit lagi insyaallah. Li'annahu al-asas alladhi tubna 'alaihi ad-da'wah al-islamiyah. Karena dakwah tauhid ini adalah pondasi yang dibangun di atasnya dakwah Islamiyah. Jadi dakwah kalau tidak dibangun dengan asas pondasi tauhid, ya, maka dakwah itu kharab, hancur, sia-sia, capek doang, nggak akan mendatangkan hasil. Meski cintai SWT. Waktu habis, pikiran habis, dana habis, nggak akan menjadikan umat menjadi kembali kepada izzahnya, ya, meski dicintai. Maka harus sebelum kita dakwah yang lain, kita prioritaskan dakwah tauhid sebagai asas, pondasi. Namanya juga asas sebagai pondasi. Kalau dia nggak kuat, yang lain juga lemah. Mau semua ya bongkar mendakwahkan dakwah selain tauhid, tidak jadikan tauhid sebagai skala prioritas, tapi sibuk dengan dakwah-dakwah yang lain, maka tetap saja kehinaan itu akan menimpa kita. Tapi kalau kita kembali kepada bagaimana mereka dahulu, ya, Nabi kita SAW terutama, para sahabat dahulu, apa dakwah mereka dahulu, kita titi, insya Allah, Allah akan titipkan kejayaan buat kita yang masih dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kalau kita mau ambil sunnah cara beragama, kata Ibnu Mas'ud, ambil cara beragama orang-orang yang sudah mati. Ambil sunnah perjalanan orang-orang yang sudah mati, yaitu para sahabat Nabi SAW. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat, li'anna al-hayya la tu'man 'alaihi al-fitnah." Siapa yang mau ambil sunnah, ya, jalan, metode, cara, ambil dari yang sudah meninggal. Itu para sahabat Nabi SAW. Karena orang yang masih hidup nggak aman dari fitnah. Sekali lagi, orang yang masih hidup nggak aman dari yang namanya fitnah. Nggak aman. Ya, yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal gharibu anna ba'd an-nas ya'tabiruna ad-da'wah ila at-tauhid tafriqun lil ummah. Yang aneh bin ajaibnya, kata beliau, yang gharib, yang aneh gitu ya. Sebagian manusia, tidak semua ya, sebagian manusia itu menganggap bahwasanya dakwah kepada tauhid ini adalah dakwah pemecah belah, katanya. Ya. Bahwasanya dakwah kepada tauhid ini adalah dakwah pemecah belah, katanya. Allah musta'an. Ini fitnah. Ya. Tidak sesuai dengan kenyataan. Dari namanya saja udah tauhid, menyatukan
Dari namanya saja udah tauhid, tauhid menyatukan. Gimana dikatakan memecah belah? Ya, tapi nggak usah heran, jamaah yang saya cintai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dai pertama bagi umat ini, guru pertama bagi umat ini telah mendengar kata-kata itu. Farraqta jama'atana, kau telah pecah belahkan persatuan kami, wahai Muhammad. Dan tuduhan-tuduhan yang lain yang sematkan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terus yamdi, berjalan terus mendakwahkan tauhid yang masih dicintai. Ya. 10 tahun dakwahkan tauhid, Isra Mi'raj. Setelah itu 3 tahun lagi baru hijrah. Ya, sabar beliau mendakwahkan tauhid, mengobati orang Mekah dari penyakit kronis yang menimpa mereka, yaitu penyakit syirik. Waliyadzubillah. Sabar beliau sallallahu alaihi wasallam. Dibilang mufarriq, seorang yang tukang pecah belah, memecah belah. Dan itu kita dengar hari ini, dibilang kita mecah belah. Allah musta'an. Padahal dakwah yang syirik, yang mengajak kepada kebidahan, itu hakikatnya yang mecah belah. Dakwah tauhid, dakwah sunnah ini adalah mempersatu. Namanya juga ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Namanya juga tauhid, yang mempersatukan. Maka kalau ada yang mengatakan memecah belah, itu fitnah sama sekali. Ya. Bainama huwa tauhidun laha. Ya. Padahal sebaliknya, bahwasanya tauhid itu menyatukan umat. Ya. Fa inna ismahu dalun alaih. Sesungguhnya namanya saja sudah menunjukkan tauhid, pemersatu gitu. Mas dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan skala prioritas dakwah tauhid ini adalah itu dulu, tauhidul qulub. Ya, sebelum tauhid al-abdan. Tauhidkan dulu hati manusia, satukan hati manusia dengan satu akidah. Ya. Ya, baru nanti badannya dengan sendirinya akan nyatu. Tapi sekarang kan kebalikan prioritas manusia, bahkan dai di hari ini. Ingin tauhidus sufuf dulu. Yang penting safnya bertauhid dulu, hatinya, akidahnya, apa-apa cerai-berai. Ini apa-apaan? Mas dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Amma al-musyrikun alladziina i'tarafu bi tauhidir rububiyyah, ya, wa anna khaliqahum qad ankaru tauhid al-uluhiyyah fi du'a'illahi wahdahu. Ya, wa anna Allah khaliqahum qad ankaru tauhid al-uluhiyyah fi du'a'illahi wahdahu wa lam yatruku du'a awliyaihim. وقالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دعاهم إلى توحيد الله في العبادة والدعاء أجعل الآلهة إلها واحدا ya inna hada la syai'un ujab. Dan ini insyaallah akan menjadi pembicaraan kita pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Saya akan selesaikan penjelasan tentang musuh tauhid ini, kemudian nanti kita lanjut ke yang lain insyaallah taala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan pertemuan akan datang, kalau yang nggak tahu pas lebaran atau apa itu. Mudah-mudahan kalau nggak libur pertemuan akan datang setelah saya, insyaallah dua hari setelah lebaran anak pulang insyaallah. Mungkin kita bisa langsung mulai lagi langsung seperti biasa di masjid. Barakallahu fikum jemaah. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ya, apa yang saya sampaikan ya semua Anda dasarkan dengan keterangan dan data, fakta gitu ya. Jadi kalau ada yang kurang berkenan ya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya dan syaitan. Kita tutup kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.